Baiklah, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus MTH. Namun sebelumnya kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, pribadi yang mengenal hatiku. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sayang
lebih dekat lagi indahnya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, seraya menaikkan pujian dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, kami boleh menikmati hari lepas hari, bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terpuji nama firman-Mu. Biarlah hati kami diteguhkan dan semakin kami hidup beriman hanya kepada Tuhan. Pakai dan gunakan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kuasai ruangan ini, terlebih hati kami, diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami dapat memahami hakikat yang inti dalam hidup kami. Mempercayai Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disilakan duduk. Menjaga, memelihara, memimpin, melindungi kita, bahkan mengasihi kita. Kita masuk kepada tema yang baru pada bulan ini, yaitu penyertaan Allah dalam hidup orang percaya. Saya mengajak kita sekalian membuka dalam kitab suci, dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya akan baca ayat-ayat firman Tuhan ini, dan saudara sekalian silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa di dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Konteks dari teks ini adalah Yesus mempersiapkan murid-murid supaya mereka teguh berdiri saat Yesus tinggalkan mereka. Dan tidak lama lagi Yesus akan bisa dengan mereka. Yesus akan disalib, mati dan bangkit, dan naik ke sorga. Dan kesempatan itu mereka akan hidup bersama-sama dengan murid yang lain. Tapi ada janji yang Yesus berikan kepada murid-murid. Janji yang luar biasa. Itulah janji penyertaan Allah yang terus-menerus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes adalah memang unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di Yudea dan di Yerusalem yang ditulis oleh ketiga Injil yang lain tentunya, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid. Ada kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini, menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes, anak Zebedeus, salah satu dari 12 dan anggota kelompok inti murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Menurut beberapa sumber kuno, Yohanes adalah rasul yang sudah lanjut usianya sementara tinggal di Efesus. Injil Yohanes tampaknya ditulis cukup lama setelah Yesus mati dan dibangkitkan, dan mungkin sekali setelah orang-orang Romawi menghancurkan bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi tahun 70 Masehi. Setelah masa ini, orang Yahudi yang telah menerima ajaran-ajaran Yesus mulai dikucilkan dari tempat-tempat pertemuan, yaitu sinagog-sinagog,
untuk mencegah mereka menyebarluaskan berita tentang Yesus. Hal ini dapat kita lihat disinggung dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 22 dan 23. Pasal 12 ayat 42 dan pasal 16 ayat 1 dan 2a. Dalam teks ini Yesus mengajar secara khusus murid-muridnya tentang karyanya bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu tentang penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir, atau suatu penyertaan yang kekal dalam kehidupan murid dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-15 dalam pembacaan teks firman Tuhan pada siang hari ini, di situ saya melihat ada tuntutan Yesus bagi murid-muridnya, bahwa murid-murid harus setia dan taat hanya kepada Yesus. Untuk mereka menerima penyertaan Allah, perlindungan Tuhan, pengasihan Allah, kasih yang besar dari Tuhan, murid-murid diminta oleh Yesus untuk kasih yang tulus kepada Dia, serta patuh, taat hanya kepada Yesus. Ya, setelah Yesus tinggalkan mereka, mereka bisa tercerai-berai karena penganiayaan yang ada pada saat itu. Yesus meminta kepada mereka untuk murid-murid kasih yang tulus hanya kepada Allah. Dengan kasih yang tulus hanya kepada Allah, kepada Yesus, memungkinkan mereka untuk terus beriman, setia, percaya hanya kepada Tuhan. Dengan mematuhi tuntutan, taat, kesetiaan itu harus dimiliki oleh murid-murid. Dan demikian pun juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita dapat menerima penyertaan Tuhan, perlindungan Allah yang terus-menerus dalam hidup kita, kita taat dan kasih kepada Tuhan. Saya melihat dalam teks ini 3 pribadi Allah yang esa, yaitu Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Masing-masing memiliki fungsi yang luar biasa dalam penyertaan perlindungannya, dalam menyertai hidup orang yang percaya kepadanya. Terlebih pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada murid-murid. Dengan pembacaan ini, pernyataan ini meneguhkan kehidupan mereka bahwa ada penyertaan Yesus, ada penyertaan Roh Kudus, dan ada penyertaan Bapa dalam kehidupan murid-murid. Dan demikian pun dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Penyertaan Tuhan bagi orang percaya nyata melalui pribadi Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat yang ke-18 dari pembacaan firman Tuhan ini, dikatakan di sana, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Ini adalah peneguhan iman, keyakinan yang harus mereka miliki. Walaupun nanti Yesus akan tinggalkan murid-murid, tetapi hakikatnya sesungguhnya Allah, Yesus Kristus itu tidak akan tinggalkan mereka. Mereka ada dalam lindungan Yesus Kristus. Karena Dia berjanji, Ia tidak akan meninggalkan murid-murid. Bahkan Dia berjanji Dia akan datang kembali. Dan ayat yang ke-20 dijelaskan di sana, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tersirat
di dalam ayat 20 ini bahwa ia hidup dalam diri orang percaya. Ia berada dalam diri orang percaya. Yang tanpa kita ketahui secara kasat mata kita, secara lahiriah kita. Dan dalam keyakinan iman yang tulus ikhlas itu tadi, maka murid-murid mengetahui, memahami bahwa hidup Yesus hidup di dalam diri mereka. Bukankah ini suatu peneguhan? Bukankah ini suatu pengharapan? Bukankah ini suatu keyakinan yang nyata dalam kehidupan mereka saat setelah Yesus naik ke surga? Dikatakan ia hidup dalam diri orang percaya. Dan ini adalah keyakinan kita, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada dalam hidup kita. Dan yang paling menarik ayat 27 dalam bagian ini. Penyertaan Yesus bagi hidup kita sebagai orang percaya. Pernyataan Yesus bagi hidup murid-murid pada waktu itu. Dikatakan ayat yang ke-27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Kristus akan menyertai murid-murid. Damai sejahtera Kristus yang diberikan Kristus itu sendiri akan dialami, dinikmati oleh murid-murid. Untuk menikmati damai sejahtera itu, mereka harus berpaling hanya kepada Yesus. Dan damai sejahtera itu akan menolong murid-murid dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah. Mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan takut. Karena damai sejahtera itu akan menghantar hati mereka untuk tetap teguh berdiri, beriman hanya kepada Yesus. Dan setelah itu memang kita menyaksikan murid-murid mengalami aniaya yang luar biasa. Tapi damai sejahtera itu yang telah dinikmati oleh mereka, memampukan mereka untuk menghadapi kesulitan itu. Petrus mati syahid. Yang dulunya dia menyangkal Yesus. Tapi oleh karena keyakinannya, dia berpaling hanya kepada Yesus. Dia mengakui keberadaannya sebagai orang yang lemah. Dia datang beriman hanya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberikan kemampuan itu kepadanya. Dan saya yakin damai sejahtera itu berikan kepada Petrus untuk Petrus dapat mampu berani menanggapi, mengalami penderitaan itu. Sehingga dia berkata, tidak layak aku disalibkan seperti Tuhanku yang aku imani. Salibkan aku dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Damai sejahtera itu memungkinkan keyakinan iman yang kokoh teguh. Menghasilkan suatu keteguhan hati untuk mengimani. Yesus yang dia imani, dia percayai. Dia sanggup rela berkorban walaupun mati sekalipun. Dan inilah damai sejahtera yang dapat menolong hidup kita di situasi yang sangat amat sulit ini. Pandemi yang belum berakhir. Kita mengalami tekanan. Kita yakin Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang memberi keyakinan kepada kita. Sehingga kita terus teguh berimanannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Sehingga memungkinkan kita dapat
mengalami, kita dapat memasuki situasi yang sulit sekalipun. Oleh karena Allah ada menyertai kita. Ayat yang selanjutnya, dalam bagian ini saya melihat dalam bagian ini bukan saja penyertaan Yesus dalam hidup kita, tapi ketiga pribadi itu senantiasa ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam pribadi murid-murid. Kehadiran Roh Kudus dalam pribadi orang percaya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain adalah Roh Kudus. Dikatakan Ia menyertai orang percaya. Ia menyertai murid-murid. Dan bahkan Dia diam dalam diri murid-murid. Dia akan diam dalam diri orang percaya. Menyertai sama artinya ikut serta, menemani, mendampingi. Kayak kita menemani, mendampingi, ya. Tapi penyertaan Roh Kudus luar biasa. Tapi kalau kita lihat, kalau ada anak, ya anak kita lah, anak saya lah, waktu masih ya kecil, ya dia berjalan tertatih-tatih, tapi saya dampingi, saya giring dia dengan penuh keberanian berjalan, karena didampingi oleh orang tuanya, dan tidak mungkin orang tuanya membawa ke tempat yang tidak baik. Penyertaan Roh Kudus sangat luar biasa bagi murid-murid, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia menemani kita. Dia mendampingi kita. Yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Pada saat kita sedang menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi hampir putus asa rasanya, dalam situasi yang kita alami, kita yakin ada Roh Kudus yang menemani kita, ada Roh Kudus yang mendampingi kita, dan hal itu membuat kita teguh dalam melakukan sesuatu. Walaupun seakan-akan jalan itu buntu, walaupun seakan-akan jalan itu terjal, tidak sanggup kita melewatinya. Ada kerikil-kerikil tajam di sana, penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan, Roh Kudus akan ikut serta menemani kita, mendampingi kita saat kita sedang menghadapi kesulitan. Saya tidak tahu apa yang dihadapi oleh pribadi kita semua yang ada, yang hadir pada ibadah kapel ini. Tapi yakinlah pada saat kita menghadapi tekanan kesulitan itu, ada Roh Kudus yang menolong kita, mendampingi kita, membuat kita teguh. Dan dikatakan di sana juga ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ia akan mengajar segala sesuatu. Ia akan mengingatkan kita supaya kita tetap ada pada kebenaran Allah. Supaya kita tidak salah dalam menentukan pilihan.
supaya kita tidak salah dalam melakukan tindakan kita. Ada Roh Kudus. Maka kita harus berpaut, mempercayakan hidup kita hanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar kita, menolong kita. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Dan Dia yang akan mengajar kita dalam segala sesuatu. Ingatlah, Tuhan kita adalah luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dalam ketidakmampuan kita, dalam ketidakberdayaan kita, Ia ada bersama dengan kita, mengingatkan kita selalu. Selanjutnya dalam ayat yang ke-23, yaitu hubungan dengan penyertaan Bapa, kehadiran Bapa, merupakan penyertaannya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Tiga pribadi, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Lengkap, Tritunggal. Jika di sana dikatakan akan datang dan akan dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan itulah janji kehadiran Tuhan dalam diri murid-murid. Bahwa Allah senantiasa menyertai murid-murid. Allah senantiasa ada bersama dengan murid-murid. Dan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan orang yang percaya. Allah akan menunjukkan kehadirannya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Untuk itulah maka kita harus terus berpaut hanya kepada Allah. Mempercayai Dia adalah Tuhan kita, mengimani Dia, fokus hanya kepada Dia, percaya hanya kepada Yesus. Sebagai penutup, kita yakin bahwa ada penyertaan Allah dan hidup kita dalam hidup ini. Ia ada bersama-sama dengan orang percaya, dan Ia hidup dalam diri orang percaya. Kiranya ini menjadi keyakinan yang teguh dalam hidup kita, bahwa Allah hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Allah tahu dalam keberadaan kita kurang, Allah tahu dalam keberadaan kita sedang berduka, Allah tahu dalam keadaan kita sedang kecewa. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan itulah sebabnya kita datang hanya Tuhan menyertai kami. Dan biarlah iman kami selalu diteguhkan untuk ditambah-tambahkan oleh Allah, untuk mempercayai Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, yang menyertai kami terus menerus, yang membuat hidup kami teguh berdiri, tidak takut dan gentar, melainkan kami tetap memfokuskan hidup kami hanya percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang
indah ini untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami akhiri ibadah ini dan melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas kami selanjutnya di kampus ini. Tuhan memberkati kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau ada pengumuman yang disampaikan oleh staf dosen, dipersilakan. Ada pengumuman yang perlu disampaikan kepada keluarga besar ST Kalimantan. Sebagaimana kegiatan yang sudah terlaksana pada 25-26 Oktober yang lalu, maka diinformasikan bahwa kemarin Pendeta Samgar sudah menerima keputusan dari BAN PT atau Badan Akreditasi Perguruan Tinggi untuk status program studi Teologi Akademik STT Kalimantan. Berdasarkan keputusan BAN PT, maka Prodi Teologi Akademik STT Kalimantan dinyatakan terakreditasi. Kita bersyukur dan rupanya apa yang kita pikirkan sesudah diumumkan, mungkin ada 1 minggu atau 2 minggu lagi mendapatkan keputusannya. Rupanya sesudah mereka umumkan secara resmi melalui melalui Sabto kita, mereka juga sudah mengirim keputusan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor dan seterusnya tentang peringkat akreditasi program studi akademik pada program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan Pontianak. Dan ini saya perlihatkan bahwa ada sertifikat terakreditasi untuk prodi teologi akademik di ST Kalimantan. Tentu kita bersyukur oleh karena ini perjuangan yang sudah kita buat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada staf yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan semua borang yang sudah dikirim dan akhirnya mereka periksa, dan sudah mereka memeriksa ada kelayakan, mereka menjadwalkan untuk asesmen lapangan. Dan sebagaimana yang saya katakan, tanggal 25-26 sudah dilaksanakan asesmen lapangan. Nah, pada waktu asesmen lapangan bukan hanya tim yang mempersiapkan borang itu yang sibuk, tetapi termasuk mahasiswa yang sudah diwawancarai, juga ada alumni di berbagai pulau yang diwawancarai, bahkan pengguna alumni yang sudah diwawancarai. Tentu tidak luput dari itu, semua kita ambil bagian melalui doa dan selalu berdoa secara pribadi maupun kelompok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan inilah hasil untuk prodi teologi akademik ST Kalimantan. Dan SK ini berlaku mulai tanggal kemarin, tanggal 9 November, dan masa berlakunya selama 5 tahun, sampai dengan 9 November 2026. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Tuhan memberkati.